wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhrun. Aku orang yang paling pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Ardun itu berarti bumi. Bumi itu terbelah dan akulah orang yang paling pertama di padang mahsyar setelah peniupan trompet yang kedua itu dibangkitkan oleh Allah sebelum siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di antara prinsip trilogi kaya, 3 prinsip kekayaan ukuran Rasulullah yang diwahyukan oleh Allah itu begini: man asbaha aminan fi syirbi wa mu'afan fi jasadih wa indahul qut fi yaumihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pagi hari siapa saja dalam kondisi 3 ini, itu sebenarnya prinsip kaya sudah ada. Trilogi kekayaan. Dia bangun tidur dalam kondisi aman, sekelilingnya tidak ada peperangan, aman. Itu nikmat. Keamanan itu nikmat. Kita bisa menghadirkan penghayatan kondisi saudara kita umat Islam yang berada di kancah peperangan saat ini. Nomor 2, mu'afan fi jasadi. Badannya bangun tidur segar, bugar, buang air besar juga lancar, jadi enak. Dua, prinsip yang terakhir Rasulullah sabdakan, wa indahul qut fi yaumi. Pagi hari itu ada yang dimakan walaupun hanya 1 porsi. Itu indahul qut fi yaumi. Ada yang dimakan untuk hari itu saja. Tidak perlu disimpan di freezer dan kulkas. Ada yang dimakan untuk hari itu saja. Potongan hadis itu akhirnya faka'an nama, seolah lahu khizzat lahud dunya, faka'an nama khizzat lahud dunya, seolah-olah dunia dan seluruh isinya itu telah diberikan pada orang yang 3 itu ada. Saya ulang, bangun tidur dalam kondisi aman, sekeliling kita tidak disatroni maling, apalagi dalam kondisi chaos peperangan. Nomor 2, badan kita segar, bugar, sehat, masih ada yang dimakan untuk hari itu, pagi itu sampai siang, sore, malah boleh sampai sore. Seolah-olah faka'an nama lahu khizzat lahud dunya, faka'an nama khizzat, seolah-olah dunia, simbol-simbol dan seluruh perniknya sudah diberikan pada orang itu. Sahabat begini, ya Rasulullah, aku punya pembantu yang tak bayar setiap bulan. Kalau begitu, kamu itu adalah raja yang ada di dunia. 3 itu setiap pagi hari sudah ada, terus dalam hajat kebutuhannya
ada yang melayani. Nah, begitulah sebenarnya dalam prinsip Islam kekayaan dalam mengukur, menakar, menimbang dunia. Makanya kita syukuri pagi hari kita niatkan, silahkan niat untuk sambil zikir pagi, niat untuk iktikaf, niat untuk sambil silaturahim dengan yang kita kenal, ataupun bahkan juga meniatkan untuk tafakuh fiddin, thalabul ilmi, membuat majelis zikir. Semuanya adalah perkara-perkara yang merupakan kekayaan yang sangat-sangat berharga bagi diri kita, menyiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para bapak, pada pagi hari ini masih kita melanjutkan kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ada 40 hadis yang mendasari nanti materi sejarah kita, arba'ina hadisan, 40 hadis fi al-khasais an-nabawiyah ini. Hadis nomor 2 diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Redaksinya begini, ini kekhususan agar tumbuh kecintaan kita kepada Nabi kita. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, wa ma min nabiyyin yauma idzin adamin faman siwahu illa tahta liwa'i, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr. Rahu Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kekhususan di hadis yang pertama ini. Hadis ini hari kedua, pertemuan kedua kami. Ini ada 4. Satu, sabda beliau, ana, ini sabda Nabi, ana sayyidu waladi Adam, aku ini pimpinan, tuan seluruh manusia, yaumal qiyamati wala fakhr, pada hari kiamat nanti. Tapi aku tidak sombong, wala fakhrun, tidak sombong, aku tidak sombong. Satu. Nomor 2, wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamati wala fakhr, nanti di hari kiamat itu bendera, pujian, panji, kemuliaan itu di tanganku, tapi aku tidak sombong. Yang ketiga, ma min nabiyyi yauma idzin adamin faman siwahu illa tahta liwa'i, tidak ada siapapun dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dan diangkat oleh Allah, baik Nabi Adam ataupun faman siwahu, selainnya dari nabi dan rasul, kecuali semuanya adalah tunduk ngikuti kepemimpinanku, di bawah benderaku. Maksudnya bendera itu simbol dalam bahasa Arab, panglima itu yang memegang panji atau memegang bendera. Yang keempat, kemuliaan, kekhususan beliau, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhrun, aku orang yang paling pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Ardun itu berarti bumi, bumi itu terbelah, dan akulah orang yang paling pertama di padang mahsyar setelah peniupan trompet yang kedua itu dibangkitkan oleh Allah sebelum siapapun. Nah, ini kekhususan Nabi kita nanti. Coba keindahan syariat Islam itu dengan sumber Al-Quran, Sunnah Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama nanti, itu perkara yang terdahulu dan terkemudian sudah terrekod, terekam. Hadis yang pertama pekan yang lalu menyebutkan perkara yang terdahulu.
Nabi belum terwujud. Bahkan Nabi Adam pun antara ruh dan tanah yang mau dibentuk diciptakan untuk Nabi Adam belum nyambung. Ruhnya belum masuk ke jasadnya Nabi Adam dari tanah liat itu. Tapi Allah telah mengumumkan kepada seluruh makhluk, para malaikat, kemudian sudah Allah tuliskan terlebih dahulu, Tuan, pimpinan Nabi yang pertama, Rasul pertama dan terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di alam takdir, kenabian pertama kali Nabi kita. Di alam jasad manusiawi, Nabi pertama Nabi Adam. Tapi di alam takdir arwah, Nabi kita. Sampai para Nabi dan Rasul itu dimintai persaksian. Aku angkat jadi Rasul, aku angkat jadi Nabi, aku utus jadi Rasul. Syaratnya kamu kalau nanti muncul sewaktu-waktu kamu masih hidup, namanya Muhammad, membawa kebenaran yang membenarkan kamu harus siap membela. Diminta gitu semua, padahal Nabi belum ada. Lah, hadis yang kedua melompat dari zaman azali, keistimewaan Rasulullah sudah ada, kekhususan Rasulullah di akhir zaman hari kiamat, sebelum nanti siapa masuk surga dan siapa masuk neraka, disebutkan ini tadi. Ana sayyidu waladi Adam yaumal kiamati wala fakhr. Aku pimpinan, tuan seluruh manusia nanti di hari kiamat. Aku itu tidak sombong. Ini penjelasan para ulama begini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, 4 kekhususan Nabi ini menyebutkan bahwa keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Rasulullah, wahyu dari Allah, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pimpinan seluruh Bani Adam, seluruh manusia nanti. Hikmahnya apa para bapak? Dalam syarah hadis ini, penjelasan hadis ini, Syekh Utsaimin menjelaskan satu, hikmahnya menyebutkan keutamaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, menyebutkan biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kehebatan, kekhususan ini disabdakan oleh Rasulullah? Itu untuk menjelaskan penjelasan tentang keagungan Rasulullah ini. Yang tahu adalah Allah, yang tahu adalah Rasulullah, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ke umatnya, agar umatnya, sekurang-kurang kita umat Rasulullah ini, qadaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa qadri, agar tidak begitu, tapi kita harusnya qadaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqqa qadri, mendudukkan, memposisikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan porsinya. Satu sisi adalah Nabi, manusia, hamba Allah seperti kita. Dimensi yang lain beliau adalah selain abduhu wa rasuluhu, tapi juga Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu. Jadi 3 tadi dikandungi, kami ulang, kami singkat UKP. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi adalah pemimpin seluruh manusia nanti, aksi dan demonya tampak pada hari kiamat. Itu agar menunjukkan, Allah ingin menunjukkan, ini loh orang yang paling utama yang kalian tidak pernah tahu karena tidak hidup bersama di zamannya. Itu Nabi Adam, sampai nanti orang yang tahu hari kiamat akan terbelalak. Siapa manusia yang paling utama? Demonstrasi di padang mahsyar itulah nanti akan membuktikan. Itu keutamaan. Kemudian pemimpin, hal ini disampaikan oleh Rasulullah, wahyu dari Allah, agar kita bisa mendudukkan sesuai dengan porsi. Satu sisi Nabi itu adalah manusia seperti kita, pada sisi yang lain dimensinya adalah seorang Rasul
yang tidak akan sama dengan kita. Itu agar tidak istilahnya ekstrim, berlebih-lebihan, tapi juga tidak meremehkan, menggampangkan, tapi benar-benar ahlu sunnah wal jamaah itu qadaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrih, mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan porsi. Begitu. Kemudian penjelasan wala fakhr, disebutnya 4 kelebihan itu wala fakhr, dan aku tidak sombong, dan aku tidak sombong. Aku adalah pimpinan di hari kiamat, bendera, panji, kemuliaan aku pegang di tanganku, aku tidak sombong. Kemudian tidak ada nabi dan seluruh manusia, rasul siapapun kecuali di bawah kendaliku, dan aku tidak sombong. Aku orang yang paling pertama dibangkitkan. Wa ana awwalu man tanshaku anhul ardu. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalu man tanshaku anhul qabru. Kuburan yang pertama kali terbelah terus dibangkitkan orangnya dari alam kubur, akulah itu. Tapi aku tidak sombong. Lah maksudnya itu ada 2. Para ulama menjelaskan wala fakhrun wala fakhr itu, 1, ini adalah upaya menjelaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada umatnya. Kalau ini adalah karunia dan rahmat Allah, bukan semata-mata keinginan dan prestasi Rasulullah. Itu rahmat Allah lah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dipilihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul awwalin wal akhirin, itu rahmat Allah. Itu beliau jelaskan. Nomor 2, wala fakhr, aku tidak sombong, itu mengandungi makna seperti surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Urusan nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah itu fahaddits, ungkapkanlah. Jangan ngeluh-ngeluh tok yang diungkapkan, kayak gitu. Kalau kita biasanya urusan ketika ngeluh baru curhat dan sebagainya, kebaikan dan nikmat kayak ini tadi, tiga nikmat bangun tidur tidak pernah disyukuri. Isinya ngeluh saja. Khuliqal insanu halu'a. Sukanya ngeluh, kesah. Itu tabiat manusia. Lah, nomor 2 ini itu bagian tahaddus untuk mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, khusus beliau, dan yang lain tidak. Nah ini, Nabi dan Rasul yang lain tidak, tapi Nabi wala fakhr itu, inilah kekhususan yang Allah berikan kepadaku. Kemudian nanti bentuk syukurku aku sampaikan, dan agar kalian tahu sehingga bisa memperlakukan syariat ini dengan sesuai porsinya dan sebenarnya. Nah, begitu makna dari wala fakhr, agar aku tidak sombong. 4, masih ada tambahan 2 lagi. Ada hadis yang judulnya kekhususan Nabi yang kedua ini, pimpinan seluruh manusia nanti di hari kiamat, dan seluruh Nabi Rasul pun tahta liwa'i, di bawah benderaku. Itu jalur dari sahabat Abu Hurairah, bahkan riwayatnya Imam Muslim dan Abu Dawud, hadis yang sahih. Itu begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul qabru. 2. Yang ketiga, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Tambahannya agak berbeda dengan 2 hadis yang pertama. Berarti ada 6 di 2 hadis ini. 2 yang pertama sama, aku tuannya orang pada hari kiamat, seluruh manusia nanti pimpinannya aku. Aku adalah orang yang paling pertama dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga ini, wa ana awwalu syafi'in. Yang keempat, wa awwalu musyaffa'in. Rahu Muslim wa Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekhususan beliau dalam hadis ini tadi, di antaranya
akulah nanti juga di hari kiamat itu awwalu syafi'in, orang yang paling pertama bisa memberi pertolongan dan bantuan kepada seluruh manusia. Bayangan para bapak ini, agar maksud kami nanti hal jazaul ihsan ilal ihsan, jangan sebaliknya. Aku adalah orang yang paling pertama bisa memberi syafaat, bisa memberi bantuan, bisa menolong siapapun atas izin Allah. Itulah yang dimaksud syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu hanya khusus Rasulullah ketika macet di padang mahsyar itu, yang sangat panjang dan melelahkan. Disitulah nanti Rasulullah ditampakkan oleh Allah awwalu syafi'in, manusia yang pertama kali bisa memberi syafaat, wa awwalu musyaffa'in, orang yang paling pertama kali juga syafaat, permohonan pertolongan kepada Allah kemudian diizinkan, dikabulkan, itu juga hanya beliau. Kenapa itu ada sebut musyaffa'? Syafaatnya dikabulkan, artinya permohonan untuk minta tolong kepada Allah diarahkan kepada orang lain itu karena ada orang bisa memberi pertolongan tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Wa ana Rasulullah, aku orang yang memberi syafaat pertama kali dan syafaatku yang dikabulkan pertama kali oleh Allah sebelum yang lain. Maksudnya para nabi selain Rasulullah dalam batas tertentu juga diberi hak memberi syafaat. Orang-orang soleh juga ada hak memberi syafaat. Misalkan orang yang mati gugur dalam peperangan, dia bisa memberi syafaat 70 kerabatnya, memberi syafaat, mungkin meringankan dosa-dosanya, ataupun juga sudah terlanjur harusnya divonis neraka kemudian bisa dikeluarkan, atau yang ringan-ringan lah. Kalau yang berat-berat backingnya harus Rasulullah. Kalau kita bahasakan bahasa dunia itu backingnya orang pusat, ya kalah kalau hanya level kabupaten kayak gitu. Lah Rasulullah ini backing yang benteng terakhir, nanti urusan yang berat-berat sampai syafaatu li ummati, syafaatu asy-syafa'ah li ahlil kabair min ummati. Ini saya ulang, syafaat untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku yang sampai dosanya banyak, ditakdirkan oleh Allah sampai tahapan menghapus dosa berlalu, terancam neraka. Lah untuk mengeluarkan ini, itulah butuh backing yang kuat. Rasulullah yang berat-berat seperti inilah nanti yang akan menghandle-nya. Sementara umat-umat yang lain, para nabi dan rasul ataupun orang-orang soleh, ya tidak sedahsyat beban syafaatnya, bobot syafaatnya seperti Rasulullah. Itulah yang dimaksud syafaatul uzma. Nah di sini para bapak, maksud kami hadis yang kedua, ini kekhususan Rasulullah. Itu nanti di akhirat, di dunia saja kalau jenengan renungkan, agar maksud kami timbal balik ayat Al-Quran itu kan kaidahnya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kamu sudah diperlakukan baik, diberi empati, masa malah kamu menentang, masa kamu malah mencibir dan menghinakan, apalagi cuek, tidak mau tahu? Itu kan tidak layak, tidak pantas toh. Begini, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini di dunia maksud kami. Hadis ini sahih. Nabi satu ketika membaca ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu juga lembut hatinya. Kemudian ketika dimikah, Rabbi inna hudna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi membaca kisah Nabi Isa, in takfir lahum fa innahum ibaduk wa in tu'adzibhum, kalau kamu siksa umatku ya Allah, fa innahum ibaduk, itu juga hamba-hambamu, wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Menghayati ayat Al-Quran
tentang kisah Nabi Ibrahim mendoakan umat, berkisah tentang patung yang ada di Mekah itu. Ya Allah, ini patung ini yang membuat orang itu tersesat jadi syirik. Terus manusia semua, kalau mereka mengikuti aku tauhid, itu adalah golonganku. Tapi kalau dia tetap cengkal di atas syiriknya, sudah, fa innaka antal ghafurur rahim, engkau maha ampun. Nabi Isa juga begitu, umatnya, kalau kamu seksa mereka yang sampai untuk beriman kepada aku, ya Allah, harus minta hidangan makanan dari langit sampai melihat kasat matanya, mereka sampai tahu mukjizat, itu hambamu kalau kamu seksa. Tapi kalau engkau ampuni ya Allah, engkau adalah innaka antal azizul hakim, engkau adalah maha perkasa dan penuh hikmah apa yang engkau tetapkan. Rasulullah, para bapak, begitu meresapi wahyu Allah, firman yang disampaikan kepada beliau itu begini, langsung berdiri, beliau mengangkat tangan, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah, berilah rahmat umatku ya Allah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa umatku. Beliau terus menengadahkan tangannya sambil berdiri, kemudian fabaka, dia meneteskan air mata. Kerisauan beliau nanti kepada umatnya itu, beliau benar-benar perhatiannya kepada umat-umat. Bahkan beliau menangguhkan sampai, maksud kami itu, merindukan ada orang yang tidak pernah ketemu aku, tapi dia beriman terhadap ajaranku. Itu lebih utama daripada kalian engkau melihat aku langsung. Tapi ini ada orang di zamannya nanti, kalau kamu meninggal semuanya, para sahabat tabiin berikutnya tidak pernah ketemu aku, tapi dia mengimani aku. Itulah yang aku tunggu nanti di Telaga Al-Kautsar. Saya ulang, kerisauan Rasulullah, kecintaan Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya, sampai ketika mentadaburi ayat kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa, beliau sampai berdiri, dia berangkat tangannya, Allahumma ya Allah, ummati ummati. Ini masih di dunia, belum nanti di akhiratnya tadi. Dia terus menangis, merisaukan umatnya kalau nanti dia terjerumuskan neraka. Rahmatilah umatku dan ampunilah urusan umatku, jangan sampai dia masuk neraka. Dalam hadis yang lain, ada pahala orang yang mengalahkan 51 satu kamu itu, apa itu, satu amalan dia itu mengalahkan 50 kamu sahabat. Bayangkan, loh, siapa itu ya Rasulullah? Ada generasi nanti, kamu sudah wafat, di zamannya orang tidak pernah ketemu aku, tapi dia mengimani seluruh ajaranku. Itulah yang aku tunggu dia itu, sampai nanti aku tunggu Al-Haud di Telaga Al-Kautsar. Coba kurang apa maksud kami? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau sudah perlakuan baik Nabi kita, Tuhan kita, Sayyid kita, junjungan kita seperti itu, makanya pantas, para bapak, ini sedikit agak saya kembangkan hadis yang kedua ini. Nabi sabdakan kan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Saya ulang, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Bayangkan, illa man aba, kecuali yang tidak mau saja, kecuali yang enggan. Sahabat bingung, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa ya Rasulullah, kok sampai mereka tidak mau masuk surga? Dalam hadis itu, qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sekuat kemampuannya mengikuti ajaranku, syariat Islam ini, akan masuk surga. Wa man asani, tapi dia enggan
ingkar, tidak melaksanakan perintahku, ajaranku, itulah yang disebut orang enggan. Begitu maksud kami. Lah begitu, maka mari maksud kami, garansi dari Rasulullah, kasih sayangnya di dunia sudah seperti itu, kita ditunggu-tunggu di telaganya dalam hadis itu. Tidak pernah ketemu aku, tapi dia mengimani sekuat hatinya kepada ajaranku. Itu kualitasnya jauh. Juga dimuliakan oleh Allah lewat Rasulnya. Akan aku tunggu mereka itu, umatku itu, di telaga Al-Kautsar. Itulah kelebihan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Belum lagi nanti kalau membahas hadis tentang syafaatul uzma yang panjang itu, kalau saya merenungkan, seluruh nabi dan rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya, wahai Tuhan, kena datang ke Nabi Adam, tolonglah, berilah kami pertolongan ini. Ini sudah kondisi sudah seperti ini. Jawabannya, Allah sedang murka. Allah sedang murka mendiamkan kita semua ini. Itu jawabannya Pak, nafsi, nafsi. Ini urusannya pribadi-pribadi, dirimu, diriku. Kita nggak bisa. Ini Allah sedang murka. Datanglah kepada orang yang tinggi itu. Nabi Adam berikan arahan, Nabi Nuh datang kepada Nabi orang itu tadi itu pada bertahun-tahun untuk mendatangi jaraknya ke Nabi Nuh alaihissalam. Jawabannya sama, aku tak bisa apa-apa. Hari ini adalah nafsi-nafsi, urusannya pribadi-pribadi, dirimu, diriku. Sampai nanti perjalanan yang panjang dari Nabi Nuh diarahkan itu ke kasih Allah Nabi Ibrahim, jawabannya seperti itu. Datang lagi ke Nabi Isa, jawabannya seperti itu, sampai kepada datang itu pada Muhammad SAW, itu arahan Nabi Isa. Analah, aku yang punya hak untuk itu. Rasulullah sujud, itulah nanti jawabannya bukan nafsi-nafsi. Maksud jenengan bandingkan Nabi dan Rasul selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluhi seluruh umatnya, nafsi-nafsi, urusanku, dirimu, diriku. Hari ini Allah sedang murka ini. Tapi Rasulullah, Allahumma ya Allah, Allahumma ummati, tolonglah umatku ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Coba, kasih sayang seperti itu, diinformasikan kelebihan seperti itu sejak di dunia. Tadi hadisnya jelas ada seperti itu ketika tadabbur kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Hadis syafaat nanti kejadian di hari kiamat juga hadis sahih itu. Keberpihakan Nabi di dalam hatinya kepada umatku ya Allah. Sampai jawabannya ada hadis begini para bapak. Ini yang kita harap, tapi nanti jangan terus kita males-males, maksud kami itu jadi ngelukru kerja, itu bukan. Lah ketika seperti itu dalam kisah tadi, Nabi nangis sejadi-jadinya karena risau benar terhadap umatnya. Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tanyakan kenapa dia sampai terseguk-seguk nangis sejadi-jadinya itu ketika di dunia tadi. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, fas'alhu, tanyalah dia apa sebabnya. Akhirnya malaikat Jibril menanyakan, Rasulullah SAW menjawab, inilah keresahanku terhadap umatku, apalagi orang yang nanti tidak pernah ketemu aku menjadi umatku. Sampailah informasi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah, sampaikan dari aku, Qul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksi ini para bapak, sanurdiuka fi ummatika wala nasuuka abadan. Kama firman Allah ini, berarti hadis qudsi. Allah berfirman, sampaikan pada Muhammad, sanurdiuka fi ummatika wala nasuuka. Aku akan menyenangkan kamu, aku akan meridhoi kamu, akan menggembirakan kamu tentang urusan umat kamu, dan sekali-kali aku tidak akan wala tasuuka, tidak akan membuat sedih dirimu tentang umat kamu. Allahu Akbar. Inilah arja al hadis para ulama. Inilah hadis yang sangat diharapkan seluruh umat manusia.
firman Allah dalam hadis qudsi tadi, aku akan gembirakan, aku akan ridhoi, akan aku senangkan diri kamu Muhammad urusan umat kamu, persoalan umat kamu, dan sekali-kali aku tidak akan buat lelah capeknya kamu tentang umat kamu. Itu. Jadi Nabi itu sudah pesen tiket, reservasi istilahnya, sudah pesen kursi di surga agar umatku, berharap umatku yang paling banyak masuk surga. Maka kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau saja. Nah inilah maksud kami, mari, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Nabi sudah seperti empatinya kepada kita. Kita sudah diberi rambu-rambu untuk ngikutinya. Dihati-hati, jangan ikuti ini, jangan terjang ini nanti neraka, ikuti ini nanti putih menuju surga. Itulah para bapak, kecintaan Nabi kita, risaunya, perhatiannya kepada kita. Sekarang bagaimana dengan kita terhadap syariatnya? Itu yang jadi masalah. Itu saja, sudah masuk waktu syuruk karena jamnya itu ternyata keliru, sudah mati. Mudah-mudahan ditumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sangat kuat. Itu modal pokok, ini aslul iman, dasar iman, dasar itu pokok iman adalah cinta Nabi. Cinta saja sudah, modalnya cinta. Kalau laksanakan sekuat kemampuan, enak kan? Sudah, cinta dulu, laksanakan sekuat kemampuannya. Terima dulu semua datang dari Rasulullah, laksanakan sekuat kemampuan. Itu biar kita tidak jatuh kepada pikiran-pikiran yang hulu ataupun ekstrim. Sudah, rileks saja, sepenting cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laksanakan sekuat kemampuan kita. Nggak mampu ya, yang penting istiqomah. Karena porsi keimanan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang diunggulkan, kuat sedekahnya, kendor salat malamnya, kuat salat malamnya, tidak bisa sedekah, kuat puasanya, tidak bisa beramal yang lain, kuat baca Al-Qur'annya, tapi nggak bisa beramal yang lain, kuat menolong orang, tapi juga salatnya biasa-biasa saja. Itu manusiawi. Kita bukan Superman. Yang penting cinta Nabi ini harus tertanam. Dengan itu insya Allah dasar iman ini sudah kuat, akan tumbuh amalan-amalan yang di atas akar yang sangat kokoh ini. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.